Oke, jadi hari ini kita lanjut untuk pertemuan ketiga, karena ini memang sebenarnya materi lanjutan dari materi-materi kita sebelumnya. Kita kan udah belajar tentang struktur kristal, kristal ideal itu seperti apa, sampai ke kita kemarin ada menghitung yang namanya kisi, basis, kemudian juga pakai metode Wigner-Seitz ya, kemarin sudah sempat diajarkan. Nah, jadi hari ini kita lanjut ke metode yang lain, itu untuk mencari yang namanya indeks Miller. Jadi ini salah satu komponen dari cara menghitung ataupun ingin mengetahui kisi ataupun basis dari suatu kristal, itu menggunakan indeks Miller. Itu biasanya karena memang si Miller yang menemukan perhitungan indeks ini, dia memberikan label namanya HKL gitu ya, bukan IJK, ABC tapi HKL. Jadi kalau indeks Miller ini HKL ini sama seperti di X, Y, Z gitu ya kira-kira. Nah, jadi kalau indeks Miller yang HKL ini, dia itu melalui titik-titik suatu kisi itu dapat dibentuk suatu bidang datar. Masing-masing bidang datar itu punya orientasi yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya dilihat atau digambarkan yang namanya indeks Miller itu, bentar ya. Oke, nah jadi yang namanya indeks Miller itu kita di sini seperti ini. Jadi hubungan antar kisi ya, antar kisinya itu bisa kita tahu kira-kira berapa nilai indeks Millernya. Jadi hubungan antar kisi yang baik secara vertikal, horizontal maupun dia miring seperti ini bisa kita ketahui. Intinya antar kisi dia pasti memiliki yang namanya D ya, ada jaraknya. Nah, jadi ini Ibu ajarkan langsung gimana sih Bu cara menentukan indeks Miller ya. Jadi kita pakai highlight, pakai pen aja. Oke, pelan-pelan ya Ibu ajarin ya. Kalau ini kan udah dikasih tahu nih kunci jawabannya. Jadi tentukan perpotongan bidang kristal dengan sumbu. Ada sumbunya udah tahu nih, ada sumbu A, B, sama C. Jadi bentuknya itu bisa berupa bangun datar ya. 2-3 dimensi. Jadi ini bidangnya kan bidang 3 dimensi. Ada A, B, C atau udah dikasih tahu bagaimana patokannya. Ini sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Z. Jadi kalau ditanya nih, kan dia udah intinya kalau indeks Miller ini harus ada yang namanya titik acuan, ya. Kalau nggak ada titik acuan, kita nggak bisa menentukan kira-kira di mana indeks Millernya harus kita hitung. Nah, ini harus punya titik acuan. Jadi titik acuan ini harus kita tentukan dulu. Nah, jadi dari soal dia tuh udah ngasih tahu sebenarnya ada titik acuannya berupa M, S dengan R. Udah dikasih tahu dan ditentukan. Jadi kalau ditanya OM itu berapanya dari sumbu X atau garis A ya istilahnya itu ya, dilambangkan dengan A, ialah 1/4-nya ya. Kalau dari sini ini adalah 1/4-nya A, dianggap seperti itu. Kemudian kalau untuk O ke S ini kan karena kan dia hubungannya ke sumbu Y ya. O ke S karena dia full ya. Jadi ujung bagian atas segitiganya di sini berarti dia pun tidak sampai ke titik sini ya. Tuh kan nggak nyampe di sini loh. Masih ada sisa. Dia dianggap sebagai 2/3 B-nya. Karena kan ini sisi bagian panjangnya lebih panjang ya. Maksudnya pasti ya jauh lebih panjang. Ini namanya kubus ya, bukan balok karena sisinya tidak selalu sama antara panjang dan lebar. Kalau ini kan lebarnya biasanya dia kebagi 3. Ini kalau ini kan bisa kebagi 4 nanti ya, 2, 3, 4 gitu kira-kira. Nah, jadi kalau OS dia 2/3-nya. Nah, sedangkan kalau OR karena dia pas tepat di tengah ini di tengah-tengah. Tuh, makanya dia dikatakan setengah dari C. Oh, kita cari tahu dulu nih, tentukan dulu titik perpotongan. Jadi titik perpotongan itu pada ABC adalah sebesar 1/4, 2/3, dan 1/2. Tapi apakah ini sudah menentukannya namanya indeks Miller? Belum, karena indeks Miller formatnya masih harusnya HKL ya. Dan dia tidak boleh ada tanda koma gitu kalau untuk indeks Miller. Kita coba lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi setelah yang tadi, kita tentukan dulu. Kan tadi udah ada tuh, udah ketemu titik potong ya nak ya. Ada 1/4, 2/3, sama 1/2. Nah, sampai ke sini kita tentukan lagi yang namanya bilangan resiprok. Apa tuh Bu bilangan resiprok? Intinya resiprok itu adalah bilangan yang berbanding
terbalik dengan nilai potong dari bidang tersebut. Jadi kalau 1/4 kebalikannya berapa? Ya 4 gitu kan ya. Kalau 2/3 berarti 3/2. Kalau setengah berarti kebalikannya adalah 2. Sampai sini udah paham belum? Paham nggak? Paham ya? Oke. Nah, sekarang yang ketiga, baru nih yang terakhir. Setelah kita mengetahui bilangan resiprok, ini kan bilangannya masih ada bilangan pecahan ya. Kita harus buat dia menjadi bilangan bulat. Tidak ada bilangan desimal ataupun pecahan di dalam bilangan resiprok ini. Untuk mengubahnya menjadi indeks Miller. Jadi 3/2 sama 2 itu harus dikali berapa biar 2-nya hilang gitu kan ya. Itu kan dari 3/2 sama 2. Nah, biar 2-nya hilang, ini kan 1/2 ya, Nak ya. Berarti harus kita kalikan dengan 2. Ya kita sederhanain aja. Berarti ini dapatnya berapa? 4 kali 2 berarti di sini 8 gitu kan. Ini dapatnya 3/2 kali 2, 2-nya hilang jadi 3. Kemudian 2, ini 2 ya. 2 kali 2-nya dapatnya 4. Makanya di sini jadi jawabannya 834. Karena bilangan bulat terkecil dia masih pakai koma di sini. Sedangkan kalau bilangan indeks Miller dia harus berupa tidak ada koma lagi, kemudian diindikasikan dengan menggunakan tanda kurung 8, 3 dan 4. Gitu ya. Sampai sini udah paham belum? Belum, Bu. Siap. Yang mana yang belum? Yang mana Mawardi yang belum paham? Mawardi belum dari awal, Bu. Mawardi baru masuk Zoom. Iya, sudah. Siap. Jadi Mawardi ini baru masuk Zoom. Yang lain mungkin masih baru masuk Zoom, Ibu ulangin ya. Jadi di awal kan kita nentukan indeks Miller. Ini adalah salah satu metode untuk kita mengetahui titik potong ataupun berapa kisi, berapa basis istilahnya dalam suatu bidang 3 dimensi, 2 dimensi. Tapi kebanyakan indeks Miller itu dipakai di bidang 3 dimensi. Kalau misalnya kemarin yang kita belajar mana tuh? Nah ini ya, kemarin kan pakai metode Wigner-Seitz. Ini kita biasanya untuk mencari untuk di bidang 2 dimensi gitu ya. Nah kalau ini, jadi kalau di Miller itu biasanya dilambangkan dengan yang namanya HKL ya. Ada H, K, dan L. Bu, kenapa harus ini ya? Tanya aja sama si Miller. Dia yang menciptakan ataupun menemukan pertama kali kenapa HKL, kenapa nggak ABC, biar dia beda dengan yang lain, intinya gitu. Lebih gampang buat diingat. Nah, jadi melalui titik kisi ini kita bisa tahu nih orientasi identiknya. Jadi bisa kita tahu hubungan antar satu kisi dengan kisi yang lain, baik secara vertikal, horizontal maupun dalam keadaan miring sekalipun. Intinya antar kisi itu punya jarak sebesar D, gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita harus menentukan indeks Miller, syaratnya kita harus punya titik acuan dulu ya, Mawardi sama teman-teman yang lain. Jadi punya titik acuan. Ini siapa Bu yang menentukan titik acuan? Biasanya dari soal itu dari kasih tahu titik acuannya dia minta dari titik mana ke mana, O ke M, O ke S, O ke R, O ke P. Pokoknya semua udah dikasih tahu. Nah, jadi yang pertama tugas kita adalah tentukan dulu perpotongan bidang kristal dari sumbu A, B, dan C. Udah dikasih tahu nih, A itu yang bagian panjang, B itu lebar, C itu tinggi ya. Nah, karena ini dia sifatnya kan ini baloknya nak ya, bukan kubus. Jadi karena sisi-sisinya, panjang sisinya pun tidak sama. Udah dikasih tahu sumbu X itu ke kanan, Y itu ke dalam, Z itu ke atas ya. Ini X, Y, Z. Jadi dia udah matokin seperti ini. Dan ini X itu untuk sumbu positif, Y itu untuk sumbu positif, Z juga sumbu positif. Kira-kira indeks Miller bisa nggak nantinya dia jadi negatif? Tentu bisa kalau misalnya nanti dia minta perpotongannya arah panahnya tuh dibalik, mintanya dari M ke O misalnya. Dari M ke O berarti kan panahnya arahnya ke sana tuh, arahnya ke kiri. Berarti dia nanti jadi 1/4 ini jadinya minus. Nah, ini sambilan nih, buat tambahin. Jadi kalau misalnya dia mintanya M ke O, nih ya, M ke O, gini, dianya nilainya 1/4 nak, tapi dia minus gini ya. Pakai tanda minusnya bukan biasanya kalau di sini sih iya pakai minus di sini ya. Nanti ditulis dulu minus 1/4, misalnya minus 1/4. Kalau di sini pun juga sama SO, jadi minus 3/2 tetap dihitung, tetap ditaruh minusnya. Nah sekarang OM nih cara menentukan 1/4 tuh dari mana Bu? Karena ini kan bagian sisi panjang, dia biasanya dibelah jadi 4. Jadi
Ini OM itu adalah jaraknya 1 dari 4 bagian di bagian sisi panjang. Makanya dia jadi 1/4 dan nilainya positif. Kalau OS, nah kalian lihatin OKS ini sebenarnya, bentar Ibu hapus dulu kali ya, biar nggak rancu. Nah, lihatin OKS itu nggak full sampai ke titik sini, cuma sampai di sini loh. Nah, dia tuh seperti dibagi 3 kalau bagian sisi lebar. Jadi dia ngambilnya 1, 2, 2 dari 2/3-nya, makanya dia 2/3. Nah, sedangkan OR itu dia pas tengah di tengah-tengah, makanya dia jadinya setengah C. Karena udah tahu berarti titik perpotongannya ada di 1/4, 2/3 sama setengah ya. Sampai sini udah paham? Insya Allah, Bu. Bisa ya, oke. Nggak apa-apa ya, yang lain yang udah paham, pokoknya pas biar diinget-inget lagi, Ibu ulangin lagi. Nah, langkah kedua, kita menentukan resiprok. Karena kan mau ke indeks similar tuh nggak bisa langsung loncat aja. Kita tentuin dulu, nak, bilangan resiprok itu apa? Adalah bilangan yang berbanding terbalik. Jadi, kalau tadi udah ketemu nih titik potongnya 1/4, 2/3 sama setengah, berarti bilangan resiprok itu adalah 1/4 dari 1/4, oh berarti 4. 1/4 dari 2/3, oh berarti 3/2. Tinggal dibalik aja intinya. Kalau ini kan setengah jadi 2/1 ya, berarti dapatnya 2. Nah, udah ketemu nih bilangan resiprok, tapi kita lihat ternyata dia ada bilangan pecahan. Indeks Miller itu nggak boleh ada bilangan pecahan apapun, harus bilangannya bulat. Entah itu positif, entah itu negatif. Tinggal kalian kaliin aja ya, tinggalkan sederhanakan biar 2-nya hilang, berarti dikali dengan 2 ya. 1/2-nya biar hilang maksudnya. Jadi 4 kali 2 dapatnya 8, 3/2 kali 2 dapatnya 3, sedangkan 2 kali 2 dapatnya 4. Dan ingat untuk bilangan indeks Miller itu jangan lagi pakai tanda koma, langsung aja dalam kurung 8, 3, 4. Oke, sampai sini setuju dan sepakat semuanya udah paham? Sepakat, Bu. Oke, Bu lanjut ya. Nah, kita coba yuk ke latihan soal. Kalau tadi kan dia berupa titik ya, Nak ya. Jadi titiknya itu bentuknya segitiga dihubungkan titik. Sekarang gimana kalau dia itu bentuknya bidangnya full di sini. Nah, semua sisi di bagian B C F G ya. B C G F itu seperti apa bidang kristalnya? Kita coba dulu yuk. Bidang X, Y, Z. Oke, tentukan dulu titik potong X-nya berapa. Titik potongnya terhadap X-nya berapa, nak? Berapa di sini? Dari sini ke sini kita anggaplah ini semuanya 1. Karena kan sisinya kan sama ya. Ini kan kubus, bukan balok. Nggak ada lagi sepertiga, nggak ada lagi setengah kayak gitu. Karena dia full di sini. Ayo, kira-kira gimana? Oke, kalau kita lihat ya pelan-pelan, bidang BCFG itu memotongnya langsung secara langsung itu ada nempel di sumbu Y. Ya, dia nggak nempel langsung ke sumbu X kan motongnya ya. Nggak juga langsung ke sumbu Z kan. Karena yang diminta hanya bidang ini aja, yang diarsir aja. Berarti kan dia nempelnya di sumbu Y, nak ya. Kalau nantinya ditanya untuk kayak misalnya bidang A, ini nih A, E, F, D, A, B, F, E itu motongnya di sumbu apa? X, Bu. Oke, good Mawardi. Nah, itu udah paham tuh. Intinya itu dulu. Jadi titik potongnya dia di sumbu Y. Jadi kalian bikin aja di sini ya. Nanti kalau X ini kita misalnya analogikan, misalnya di sini dia adalah tak hingga. Jadi kalau untuk sumbu X karena dia tidak berpotongan, bukan dibuat 0, tapi kita bikin dulu titik potongnya tuh tak hingga namanya. Tak hingga. 1 per tak hingga, Bu ya. Ya, nanti ya untuk triadnya ke resiproknya baru kita iniin. Sebenarnya ini dia tuh namanya tak hingga. Kalau X itu kan biasa dibilang tuh A di sini anak ya. Y itu B. Kalau Iya, ini Z itu C gitu kan ya. Kalau kayak tadi kita ikutin. Berarti dia namanya tak hingga A. Ibu tulisin tak hingga A sedangkan Y-nya 1 ya. Kalau Z-nya ya, berarti Bu. tak hingga C. Enggak. C. Aduh. Bentar. Ini Ibu hapus dulu.
Berarti ini namanya tak hingga C ya. Nah, sedangkan yang namanya triad ya dia udah aja langsung aja sih sebenarnya. Udah langsung aja ke ini, langsung aja kalau tak hingga A berarti tak hingga kali A sama dengan tak hingga gitu kan ya. Ini satu, tak hingga C berarti sama dengan tak hingga. Nah, resiprok itu adalah kebalikan ya nak ya dari titik potong tadi atau triadnya. Kalau udah tahu resiproknya tak hingga, berarti dia 1 per tak hingga ya. 1 bagi tak hingga tuh berapa? 1 bagi tak hingga 0 Bu ya. 0, good. Oke, yang B-nya 1 bagi 1 ya 1 ya. Berarti ini juga sama dengan 0. Oh, udah ketemu nih 0. HKL-nya. Berarti berapa? Karena dia tidak ada pecahan, semua bilangan bulat. Berarti tinggal aja tulis. Berarti HKL-nya di 0, 1, 0, 1, 0. Bisa nggak kira-kira? Paham nggak sampai sini? Insya Allah Bu. Bisa ya. Kalau misalnya nanti Ibu tanya bidang EFGH, itu potongannya sama bidang sama sumbu apa? EFGH, langsung potong. EFGH Bu ya. Sama sumbu Z dah Bu. Oke, good. X, Sumbu Y, Z ya. Z. Sama Z aja, karena dia nempelnya di sini loh, Nak. Nih, nempelnya di sini doang D-nya. Ketemu langsungnya tuh yang bikin dia nempel. Jadi jangan dianggap kayak semua bidang jadi dihitung, enggak. Justru yang ditanyanya aja yang kamu lihat. Jadi FGH di sini ya. Nah, kalau Ibu tanya lagi bidang DCHG, coba DCHG. Di bagian belakang. Bu hapus nih biar DCHG. DCHG. Ya. Nah, potongnya berarti sama. di bidang Y sama Z, Bu. Bagus. Itu ya. Tuh, Mordi udah paham. Jadi dia potongannya sama bidang Z dengan bidang Y. YZ. Iya kan ya? Nempelnya di sini kan ya? Ya. Nah, iya, Bu. Gitu. Bisa ya kira-kira ya? Oke? Paham? Insyaallah, Bu. Insyaallah, Bu. Mantap. Lanjut. Kalau ini pun sama ya, nanti tinggal dilihat aja ya indeks 9 udah Ibu kasih tahu berapa. Nih, ini namanya bidang indeks 9010. Ini udah sih tadi diajarin. Kalau ini 110 dianya ya, nanti dipelajarin aja. Nah, sekarang kita lanjut ke cacat atau ketidaksempurnaan pada kristal. Ini materi terakhir untuk hari ini ya. Jadi kita bahasnya teori, ini namanya cacat ketidaksempurnaan pada kristal. Sebelumnya Ibu udah pernah bahas kira-kira apakah semua kristal itu ideal? Apakah kristal yang ibaratnya tidak memiliki periode ataupun jarak antar kisi yang sama, kira-kira dia dikatakan sempurna atau tidak. Jadi justru ada juga pada kristal itu namanya cacat atau ketidaksempurnaan atau amorf ya, kemarin kita udah belajar ya. Kalau masih ingat amorf ya. Nah, jadi kristal yang sempurna itu kristal yang susunan atomnya itu teratur mengikuti susunan atom pada pola kristal tertentu. Jadi cacat yang dimaksud ini namanya adalah cacat susunan atom atau lattisnya ya, kisinya. Jadi cacat ini bisa terjadi karena apa, Bu? Karena adanya pendinginan atau solidifikasi akibat dari luar. Jadi seharusnya ibaratnya nih dalam suhu tertentu dia tidak boleh diletakkan ataupun istilahnya tidak boleh dilakukan suatu pendinginan dengan batas suhu tertentu. Nah, gara-gara lingkungan luar ya terjadi solidifikasi yang tidak sempurna, istilahnya gitu ya. Jadi otomatis susunan yang harusnya sempurna tidak lagi sempurna gara-gara adanya faktor-faktor tertentu. Nah, jadi kalau kenyataannya kristal itu tidak selalu merupakan susunan atom identik yang berulang di seluruh volumenya. Jadi kristal itu biasanya mengandung ketidaksempurnaan yang kebanyakan terjadi pada kisi-kisi kristal. Jadi makanya dia dikatakan juga kalau misalnya dia tersusun secara bagus ya, rapi, kemudian juga periodik, dia kan dikatakan dengan konsep geometris ya nak ya. Tapi kalau misalnya dia tidak sempurna, makanya dia dikatakan dengan klasifikasi secara geometris untuk ketidaksempurnaannya gitu. Oke, ini pengertian umumnya. Jadi cacatnya tuh banyak, jenis-jenis cacatnya. Yang pertama ada gara-gara angka kesetimbangan vakansi atau istilahnya di sini NY. Jadi untuk material tertentu tergantung atas kenaikan temperatur. Jadi kenaikan temperatur yang istilahnya temperatur mutlaknya itu kenaikan temperatur membuat susunannya tidak lagi rapi. Tadi karena ada namanya interstisi diri atau namanya self interstitial. Jadi adalah sebuah atom dari bahan kristal yang
ke dalam sisi itu ruang kosong kecil di mana kondisinya tidak normal tuh diisi sama atom. Nih, jadi ada kayak tambahan. Justru dia bukan karena kosong, tapi karena ada tambahan tertentu. Namanya self-interstitial namanya ya. Jadi pada logam ini biasanya mengakibatkan distorsi ya, atau pecah istilahnya ya, yang relatif besar di antara kisi karena atomnya itu justru yang masuk ini juga besar kayak gitu. Jadi justru karena hal ini makanya dia dikatakan dengan cacat kristal. Tuh ya. Ini teori-teorinya aja. Ini bisa jadi ada ininya loh, ada istilah apa ya, ada contoh soalnya, tapi Ibu nggak kasih di sini ya. Nanti buat latihan soal aja. Kalau nanti close, tolong masuk aja ya ke link yang sama Ibu share tadi ya. Tinggal 10 menit lagi. Baik, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini ada vakansi. Jadi kalau vakansi itu ya balik yang tadi itu istilahnya kekosongan sisi kisi, yaitu sisi yang seharusnya ditempati atom justru kehilangan atomnya. Nah, jadi ada yang kosong di sini, yang kosong ini tapi dia nempati tempat yang berbeda, yang intinya tuh ya susunannya tidak lagi rapi, ya nggak kayak anyaman gitu. Jadi vakansi ini terbentuk sama proses pembekuan biasanya, nah, dan juga diakibatkan karena getaran atomnya mengakibatkan perpindahan atom dari sisi kisi normalnya. Jadi bisa jadi karena faktor getarannya ya, ataupun bisa karena temperatur atau suhunya. Jadi ini contohnya yang namanya self-interstitial. Nah, ini namanya cacat titik. Nah, jadi titik aja nih yang di sini yang mengalami kecacatan. Jadi dia apa ya? Dikatakan kristal tapi cacat, mengalami kecacatan kristal. Nah, jadi impuritas itu adalah atom asing yang hadir pada material. Jadi namanya yang tadi yang hadir namanya impuritas. Logam murni yang terdiri dari satu jenis atom itu tidak mungkin karena impuritas itu justru menyebabkan cacat pada kristal itu. Jadi biasanya contoh ya, kayak perak sterling itu paduannya ada 92,5% perak sama 7,5% tembaga. Jadi dia justru harus dimasukkan impuritas atau atom asing tertentu. Nih kayak ini kan, dia nggak pure perak, tapi dia justru ada paduan keduanya. Buat apa Bu? Itu tadi karena justru yang menambah penambahan atom asing ini justru dia menaikkan kekuatan mekaniknya secara signifikan. Kalau nggak ada campuran ini ya bisa jadi kristalnya tadi dengan apapun materialnya tadi dengan perak sterling ini tadi bahannya ya tidak akan ada kekuatan mekaniknya gitu ya. Jadi ada yang ngebantu. Nah, ini untuk penambahan atom impuritas ke logam itu mengakibatkan ada namanya pembentukan larut zat padat. Ada konsentrasi sama temperatur paduan. Jadi istilahnya itu larutan yang berbentuk itu namanya atom solut atau atom larutan yang ditambahkan ke material induk. Ini ya, ini sih lebih ke teknis sih sebenarnya. Karena ini khusus buat orang-orang material. Ya fisika material. Kalau mau lanjutin S2 itu akan belajar hal-hal yang seperti ini. Jadi bisa dianalogikan air itu dicampur dengan alkohol yang menghasilkan larutan cair. Tapi ketika molekulnya bercampur justru kita nggak bisa bedain lagi mana air, mana alkohol. Semuanya udah kecampur aja jadi satu. Nah kira-kira sama seperti itu. Jadi orang nggak akan bisa ngetahu atom impuritas ini kalau dimasukkan ke dalam suatu logam, ini asli, pure benar-benar asli atau campuran. Nah, kira-kira tuh sama kayak kita ngebedain mana emas asli sama emas palsu, gitu kan ya. Karena dia udah ada campuran di dalamnya, tapi secara fisik biasanya tuh kelihatan dari segi warna gitu ya. Tapi kalau udah kita lihat kayak udah emas aja, kita nggak tahu. Kalau kita nggak pegang, kita nggak ngecek langsung, kita nggak tahu nih emas asli atau emas palsu, brilian asli mana brilian palsu. Karena dia ada namanya penambahan atom impuritas. Bisa ya kayak gini ya. Jadi asal muasalnya nggak main-main yang palsu asli atau palsu itu pun juga butuh ilmu kayak gitu. Nah, untuk membuat atom impuritas ini masuk ke dalam logam tertentu. Jadi jago banget ya orang yang bikin emas palsu, emas campuran. Ada kayak emas bukan palsu ya, mungkin tipe karatnya kayak emas 90% misalnya berapa karatnya gitu kan. Ada yang emas 80%. Jadi dia macam-macam untuk keaslian dari logamnya. Nah, kemudian ada juga larutan padat ini juga mempunyai komposisi homogen dan atom impuritas yang tersebar secara acak. Itu ya. Jadi cacat titik ini biasa dijumpai dua jenis. Nah, ada namanya substitusi. Substitusi ini pengganti, istilahnya interstisi ini adalah sisipan bahasanya tuh. Jadi atom pelarut
ataupun yang terlarut itu bisa kita tahu derajat kelarutannya. Jadi menggunakan rumus ini. Itu ya. Oke. Namanya adalah impuritas pada bahan padat istilahnya. Nah, kemudian cacat yang selanjutnya itu ada namanya dislokasi. Bahasanya itu dislokasi itu berarti ada kesalahan tempat ya. Dislokasi, dis itu kesalahan. Jadi kesalahan posisi. Nah, jadi cacat linear atau satu dimensi di mana di dekatnya ada beberapa atom yang tidak segaris. Jadi ada atom tuh nggak sejajar istilahnya. Jadi ada contohnya, ada jenisnya dislokasi sisi, ulir, sama campuran. Nah, contohnya Ibu kasih yang pertama, ini nak ya, namanya dislokasi sisi. Intinya terdapat bidang atom ekstra di mana sisi yang terputus di dalam kristal. Jadi dia ada yang keputus nih di bagian ini, kisinya tuh nggak nyambung di sini, ada yang bagian putus. Namanya ini sisi ya, karena dia inget aja kisi, oh berarti sisinya tuh hilang gitu. Ini namanya dislokasi sisi. Nah, kemudian ada namanya dislokasi ulir. Jadi dia terbentuk karena geser yang diberikan menghasilkan distorsi atau perpecahan yang ditunjukkan di gambar. Jadi ada kegeseran kayak gini, ini juga kecacatan bentuknya. Jadi dia ada bentuk yang nggak rapi, itu karena ada pergeseran. Jadi pergeserannya tadi macam-macam ya, penyebabnya bisa dari temperatur, kata Ibu tadi ya, bisa dari getaran atomnya gitu. Jadi dia tergeser sebesar satu atom ke kanan relatif terhadap bagian bawah. Makanya dia disimbolkan dengan tanda apa ya? Tanda seperti ini ya, untuk dislokasi ulir namanya. Jadi ini kan secara 3 dimensinya, tapi kalau secara 2 dimensinya terlihatnya seperti ini aja sih. Ada bagian patahan gitu ya istilahnya. Oke, ini ulir. Kemudian ada lagi namanya dislokasi campuran. Nah, kalau campuran tuh ya semuanya ada aja di dalam itu, udah banyak dislokasi dari apapun tuh masuk ke dalam ini. Jadi material ini biasanya kedua jenis dislokasi yang tadi ya, dislokasi sisi sama dislokasi ulir tuh masuk ke dalam semua proses di dalam campuran logam ini. Jadi ataupun campuran kristal, susunan kristalnya. Jadi dia ada pergeseran, kemudian ada kekosongan kekosongan kisinya, malah ada kisi yang terputus. Nah, itu namanya dislokasi campuran. Jadi dislokasi ini bisa terjadi karena proses pembekuan, ada deformasi plastis ataupun karena tegangan terma sebagai hasil pendinginan yang terlalu cepat. Itu ya, jadi orang buat kristal ataupun buat berlian susunan apapun itu nggak gampang loh nak ya. Jadi ketika itu mau dijadikan istilahnya dari pameran, jadi diproduksi atau seperti apapun, ya tadi ada proses pendinginannya pun dihitung ya, nggak main-main maksud Ibu tuh ya, bukan yang hanya sekedar kita lihat oh udah aja ini pasti dapatnya dari sumbernya dari mana, tapi itu pun punya proses yang panjang. Nah, kemudian ada lagi namanya cacat antarmuka. Jadi kalau cacat antarmuka adalah batas yang mempunyai 2 dimensi yang biasanya memisahkan daerah material yang punya struktur kristal. Dia biasanya itu karena ada permukaan luar, batas butir, batas kembar, sama kesalahan tumpukan dan batas fasa. Biasanya gini ya. Nah, kemudian ada lagi yang satu sisi dari batas yang paling jelas itu biasanya ada permukaan luar atau eksternal di mana struktur kristalnya itu berakhir. Jadi intinya atom permukaan itu tidak terikat ke semua atom terdekat, sama sih sebenarnya, tapi dia lebih ke cacat antarmuka, hampir mirip kayak namanya dislokasi sisi tadi, tidak ada keterikatan kisi. Nah, karena ini dikarenakan adanya tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi ada energi pada satu atom tuh cenderung lebih tinggi dibanding atom-atom lainnya. Sehingga ikatan atom itu tidak terpenuhi untuk memberikan kenaikan energi ke permukaan. Jadi justru dia malah memperkecil luas permukaan. Jadi dia nggak ngelebar, tapi dia memperkecil karena ada satu energi yang mayoritas, sedangkan yang lainnya minoritas gitu. Ya, kemudian ada lagi yang namanya batas butir. Nah, kalau batas butir ini itu memisahkan 2 butir kristal yang mempunyai orientasi kristalografi. Jadi yang berbeda dengan material polikristal. Polikristalnya ada kristal banyak ya nak ya. Jadi ini contohnya. Dia adalah batas butir terdapat pada atom yang tak bersesuaian pada daerah transisi. Jadi dari satu butir ke butir yang lainnya, dia tuh kayak membentuk sudut tertentu, nggak rapi kayak gitu ya di sini. Jadi ada high angle grand boundary, ada small angle. Jadi setiap sudut pembentukannya tuh ada yang cenderung besar angkanya, ada yang cenderungnya kecil. Ini ya. Jadi ini karena batas butirnya, namanya juga batas butir ya istilahnya gitu.
Nah, kemudian ini adalah batas kembar. Nah, kalau batas kembar tuh ya kayak gini deh. Mirip kayak patahan sih sebenarnya kalau kalian lihat. Tapi batas kembar ini dia tipe khusus di mana ada simetri kisi cermin, yaitu atomnya itu atom sebuah sisi batas berada pada posisi cermin dari atom lah lainnya. Namanya itu batas butir, namanya twin ya. Jadi dia bentuknya seperti ini patahannya. Ini sampai kecil banget loh, bisa ada namanya kecacatan itu bisa di 5 nanometer, 5 kali 10 pangkat min 9. Kalian nggak bisa lihat pakai mata telanjang istilahnya tuh untuk melihat bentuk kecacatannya. Karena dia 10 pangkat min 9 ini udah jauh lebih. Oke, udah ke batas kembar tadi kan udah kelihatan ya bahwa ini posisinya intinya dia seperti cerminan. Jadi dia ada twin plane boundary-nya di sini. Nah, kemudian cacat lain yang ada di material ini justru katanya cacat apa ya? Cacat Belum muncul, Bu. gimana? Nih ya, jadi kalau cacat yang lain ini ada sudah kita omongkan tadi ya. Jadi ada namanya pori, retak, inklusi benda asing atau impuritas tadi sama cacat lainnya. Jadi cacat-cacat ini biasanya timbul karena ada tahap-tahap proses dan fabrikasi di pabrik istilahnya. Tapi ini pun namanya cacat bulk ya atau cacat volume ya. Nah, kemudian ini pun sebenarnya ada manfaat loh nak untuk cacat kristal ini sendiri. Jadi manfaatnya apa? Nah, jadi manfaat cacat kristal yang pertama, dia dapat mengubah sifat listrik dan mekanik bahan. Kemudian kosongan pada kristal itu dapat mengubah sifat listrik bahan. Jadi kita bisa manfaatkan yang namanya ada istilahnya semikonduktor. Nah, ini justru karena kecacatan tersebut. Ya, nggak apa-apa selfie kalau hilang sinyal. Nanti Ibu upload ini. Oke, selain itu cacat kristal seperti kekosongan, ada dislokasi, dapat mengubah sifat mekanik bahan. Nah, kemudian kalau grain boundaries itu dapat menghambat difusi atom dan gerak dislokasi. Jadi, adanya deformasi bahan itu sulit terjadi. Istilahnya perubahan bentuk istilahnya. Jadi, semakin kecil grainnya, maka semakin kuat bahan tersebut. Jadi, ada manfaat loh sebenarnya cacat kristal ini. Jadi, bukan yang semata-mata, oh ini seperti apa ya, istilahnya memang kecacatan ini benar-benar suatu indikasi bahwa kristalnya tidak dapat kita gunakan kembali kayak itu. Enggak seperti itu. Kemudian ukuran grain ini juga dapat diatur dengan laju pendinginan. Jadi laju pendinginan pun bisa mengubah ukuran grainnya. Semakin cepat menghasilkan grain-grain yang kecil ataupun grain itu apa ya? Seperti hole-nya tadi ya. Jadi grain batasnya tadi. Sedangkan proses-proses pendinginan yang lambat akan menghasilkan grain-grain yang besar. Itu ya.